teman-teman media, saya ingin menginformasikan bahwa sampai detik ini saya belum pernah menerima undangan dari Polda Metro Jaya berkaitan dengan kasus ijazah Pak Jokowi. Nggak ngaku guys ya. Saya heran mendengar informasi ini karena saya tidak ada hubungannya dengan kasus ijazah. Nggak ada hubungannya katanya guys. Jangan hanya ngomong hanya ijazahnya aja, hanya ijazah, tapi dampaknya dari pemalsuan itu yang dilakukan oleh seorang kepala negara, kepala pemerintahan atau pejabat negara siapapun itulah. Jadi tolong ya, kembali lagi katanya sudah dibuktikan di polisian. Saya rasa kita semua tahu, Anda di luar sana yang berprofesi sama ataupun sebagai penegak hukum tahu bahwa ada tugas dan kewajiban atau kewenangan baik polisian maupun peradilan. Jadi siapa yang berhak membuktikan ijazah itu asli atau palsu? Tentu saja di pengadilan. Tetapi ini kenapa dibawa ke polisian? Dan itu sudah dinyatakan. Bentar. Oke, selamat datang di channel Deddy Dimonti guys. Jadi seperti yang kita lihat bersama ya, orang-orang ini, orang-orang yang membenci, yang kemarin berkoar-koar menyerang Pak Jokowi, menindas dan merendah serendah-rendahnya, ketika dilaporkan ya mulai terbirit-birit, mulai kocar-kacir, mulai terlihat panik guys ya. Dan Pak Abraham Samad pun tidak merasa ada hubungannya dengan kasus Pak Jokowi, sedangkan ya mungkin hampir tiap minggu beliau melakukan podcast bersama orang-orang yang membenci Pak Jokowi, dan isi podcastnya menyudutkan Pak Jokowi, bahkan mengiyakan bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Jadi ya sudahlah, berani berbuat, berani bertanggung jawab, mulutmu harimaumu. Ketika Anda melakukan suatu hal yang memang melanggar hukum, ya harus siap dihukum. Ya dari sini kalian bisa memahami sendiri ya, orang-orang seperti ini memang ya nyalinya gede ketika mereka berkumpul, ketika mereka dipanggil polisi satu-satu, ya diam 1000 bahasa. Silakan berkomentar, lanjut dulu guys. Asli. Apa kewenangannya polisi? Polisi hanya bisa menyelidikin, dan itu sudah sangat jelas diatur dalam undang-undang, di dalam pasal-pasal undang-undang yang sangat jelas. Dan ini juga memang betul, tidak perlu kami jelaskan di sini. Intinya, polisi itu tidak berhak menentukan bahwa itu asli atau tidak. Yang berhak memberikan keterangan, menentukan. Polisi tidak berhak menentukan asli apa enggak, tapi Anda sekalian kok berhak menentukan ijazah Pak Jokowi palsu. Berani mengklaim ijazah Pak Jokowi palsu. Malah polisi nggak boleh mengklaim ijazah Pak Jokowi asli. Cara berpikirnya gimana gitu loh? Anda ini cuma mau menang sendiri. Atau si yang berkepentingan. Lama-lama emosi juga. Itu saya rasa yang perlu digarisbawahi itu saja, bahwa jangan sekali lagi, jangan dilihat hanya ijazah dimasalahkan. Ujung-ujungnya pasti kriminalisasi. Kembali lagi, tolong pakailah akal sehat Anda untuk menyikapin soal ijazah palsu. Jadi kembalikan lagi pikiran Anda dan pemahaman Anda tentang Joko Widodo pengecut. Kalau dia berani, dia datang sendiri. Karena apa? Kalau 4 orang ini kan bohong, memfitnah. Mosok ijazah saya dibilang palsu, ini buktinya saya punya. Jadi dia nggak berani tuh pengecut tuh. Karena itu agar kasus ini objektif, makanya Pak Listio Sigit Prabowo kita ambil ahli dan juga laboratorium forensik yang netral. Bukan berarti kita tidak mengakui kedaulatan negara, enggak. Ini bicara tentang ilmu. Kalau ilmu itu nyalahin polisi, katanya nggak netral. 1 tambah 1 itu 2, di Amerika juga 2, nggak berubah. Karena itu jangan juga membawa narasi kalau kita nanti minta dari luar negeri seolah-olah nggak percaya kedaulatan negara. Enggak, bukan. Saya khawatirnya gini ya, kalau sekarang ditahan gitu ya, dengan alasan Jokowi sudah menunjukkan ke pihak kepolisian bahwa kalau memang Bentar guys. Ya ini memang strategi mereka ya, ketika mereka sudah tahu bahwa ijazah itu memang benar-benar asli, mereka mulai panik, kebingungan, mencari cara yang menghalalkan segala cara untuk lepas dari jeratan hukum dengan menyalahkan kepolisian, dengan mengarahkan narasi-narasi agar rakyat seakan-akan percaya bahwa polisi ini sudah dibayar Pak Jokowi atau sudah main belakang gitu loh. Intinya ya mereka merasa dikriminalisasi, merasa ditindas, merasa diancam oleh aparat dan Pak Jokowi. Ini bukannya pemikiran yang keblinger. Dari awal mereka yang menuduh, dari awal mereka yang mengancam keluarga Pak Jokowi, bahkan menggeruduk keluarga Pak Jokowi. Tapi ketika dilaporkan, ya mereka begini guys ya, merasa seakan-akan menjadi korban, playing victim banget. Sumpah. Cara berpikir seorang intelektual, seorang S3 doktor kok kayak gini gitu loh. Sedangkan orang-orang yang mungkin kayak kita rakyat bawah aja paham siapa yang di sana terlihat orang yang benar-benar baik dan orang yang pura-pura mewakili masyarakat tapi hatinya belum tentu baik gitu.
Jadi tolong ya, jangan merasa mewakili masyarakat, karena kita tidak merasa terwakilkan oleh Anda sekalian. Kalian bisa sendiri, silahkan berkomentar. Lanjut Memang guys. betul-betul punya ijazah, ya alhamdulillah. Artinya selesai sampai di sini. Loh, kok selesai sampai di situ, enak banget. Kalau Pak Jokowi punya ijazah asli, terus dianggap cukup di sini. Terus kemarin kalian terjun ke jalan dengan caci maki, dengan hina, yang tidak manusiawi. Terus suruh dimaafkan gitu aja gitu. Suruh ngupain gitu dengan mudah. Tiba, Tuh. dokter, jangan-jangan kamu hanya Enak banget ya. di palsu ya. Udah menghina semena-mena. Apa itu yang terlantar di pinggir jalan ya. Terus suruh koar-koar. Jadi memang Dokter Tifa ini temannya Pak Anies Baswedan dari SD ya. Masya Allah, jauh di bawah rata-rata. Ini negara hukum. Proses harus tetap berjalan. Betul. Kita semua mengawal sampai kalian Mereka di penjara. itu ada dalam jeruji besi dan silahkan nikmati atas segala perbuatanmu. Judul kita lapor Bareskrim terbukti manipulatif. Tuh kan? Bahwa Bareskrim dikatain manipulatif. kita tolak jika tidak melibatkan ahli-ahli tim pencari fakta. Ya, Nanti ujung-ujungnya juga jaksa dibilang sudah disuap. jangan sampai nanti hasil dari Hakim juga sudah diintervensi pemerintah, yaitu cara-cara mereka untuk mengalihkan atau lolos dari jeratan hukum ya kayak gitu. Tapi ingat ya, yang namanya jejak digital tidak akan pernah hilang. Kata-kata kalian, fitnah kalian, hinaan cacian, makian kepada Pak Jokowi tidak akan pernah hilang dan mudah untuk didapatkan. Itu akan menjadi bukti ya. Dua saksi kasus ijazah Jokowi mangkir pemanggilan Polda Metro Jaya. Takut? Ngapain kalian mangkir? Ketar-ketir. Kocar kacir. Jantung aman jantung. Kemarin ada yang alasan tabrakan. Nah ini alasan apa? Ketabrak sama fakta. Sebelum Pak Jokowi ngambil tindakan, ngomongnya kami yakin, seyakin-yakinnya, 1000 triliun % kami yakin. Nah, sekarang giliran Pak Jokowi udah ngambil tindakan, keyakinan kalian kemana? Bener banget. Di gondol kucing, keyakinan kalian. Mulai lemes, tak bisa berbuat apa-apa gitu. Atau bukan, jangan terlalu percaya diri. Kalau kayak gitu, bingung kan kalian? Tapi nggak apa-apa. Kebingungan kalian adalah kesenangan bagi kami. Jadi udahlah, nggak usah fitnah Pak Jokowi yang enggak. Karena Jokowinya menahan kalian, tuduhan kalian itu cuma berdasarkan kesakitan hati. Mas, saya itu orangnya hak batil. Selama mataku tidak pernah lihat sendiri yang asli, ya sampai kiamat pun ya mau dibayar 10 triliun pun saya nggak akan mau mengakui asli. Bentar. Ya, seandainya Anda mengatakan bahwa tidak akan percaya bahwa ijazah Pak Jokowi asli sebelum Anda melihat dengan mata kepala Anda sendiri, sama halnya ketika Anda tidak boleh mengatakan itu ijazah palsu sebelum Anda juga melihat sendiri ijazah aslinya. Jadi, ya tolonglah ya, ketika Anda berbicara, Anda mengatakan, Anda memberikan narasi, Anda juga harus bercermin, sadar diri. Jangan seakan-akan hanya kebenaran ada di mulut Anda gitu loh. Nggak boleh kayak gitu. Anda mengatakan tidak akan percaya ijazah Pak Jokowi asli sebelum melihat dengan mata kepala sendiri, tapi Anda mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu, padahal Anda juga belum tentu melihat ijazah Pak Jokowi secara langsung gitu. Jadi ya tolonglah ya, Anda seorang pemuka agama, ulama, tolonglah berpikir. Oke, kalian bisa sendiri, silahkan berkomentar. Lanjut dulu guys. Belum pernah lihat. Bahkan lembaga seresmi pengadilan pun ya, hakim jaksa itu punya otoritas tinggi tuh untuk mendatangkan yang asli, nggak bisa datang. Kan kami pertanyakan juga soal KKN gitu. Karena kalau di UGM seperti yang kami punya, itu kan kami punya kartu KKN, kami KKN di mana, kemudian pokoknya dokumen. Tapi kan itu bisa hilang dok, kartu KKN bisa hilang. Yang kami Katanya dia tidak ada hubungannya dengan kasus ijazah Pak Jokowi. Loh, terus ini apa? Ini apa? Ini buktinya. Kok insiden banget ya? Anda podcastnya ini agak kompor ya. Karena memanggil orang-orang yang hanya membenci Pak Jokowi. Perlu dicatat ya. Di antara sekian bentuk pelanggaran Jokowi, yang paling besar adalah pada tanggal 7 Desember tahun 2020 ada pembantaian terhadap 6 pemuda Indonesia, betul tidak? Mereka para pemuda, ada yang jadi remaja masjid. Di antara 6 pemuda itu, ada yang jadi satpam untuk menafkahi keluarganya. Di antara pemuda itu, ada buruh yang bekerja untuk keluarganya. Tapi apa yang terjadi? 6 pemuda itu dibantai, saudara-saudara sekalian.
Siapa yang membantainya 6 pemuda itu? Yang membantainya sampai hari ini misteri. Kalau saya mengamati apa yang dikatakan Pak Susno, ngapain kita buang energi untuk mempersoalkan persoalan tentang ijazah Pak Jokowi? Orang udah berapa pemerintahan sudah dilewati, dari wali kota, gubernur 2 kali, wali kota, gubernur, presiden 2 kali, kok tiba-tiba ada ijazah palsu? Ini kan menjadi aneh yang diperguncangkan oleh masyarakat. Mana hanya sebagian gitu tertentu orang yang tidak ada untungnya buat kemajuan negara gitu loh, ijazah. Mencari tahu siapa Masa jadi yang bikin gaduh, membuat mereka gonjang-ganjing dan menggoreng-goreng semua apa yang menjadi hukum yang jawab. Nggak usah mempolitisir situasi yang sudah seperti ini, akan mengganggu pemerintahan Prabowo nanti. Jokowi adalah penipu rakyat, penipu bangsa. Wah, mana Pak Jokowi kamu iku? Sopo sing ditipu Pak Jokowi? Aku udah rumah so ditipu. Kok kamu ae sing ngocak ditipu? Kamu kalau sakit perut, mules, loro poyo, nango nang rumah sakit, nang hospital, nang puskesmas. Utawa manggil pedan priksuwo. Sampeyan iku ini orang mana sih kok bahasa Jawanya aneh. Dak sembuh-sembuh. Tapi omongannya bagus. Pak Jokowi nek palsu jasa dak kira dadi wali kota, dak kira jadi gubernur. Tuh. Kira jadi presiden 2 periode. Tuh. Ono kupingnya iku, yo. Oh, po kamu iku. Salam, wewer Nusantara, meledak. Pum, fak, fak. Sengaja menyesatkan informasi dan ini merupakan penghinaan terhadap Pak Prabowo. Udahlah Mas Suryo, nggak perlu didramatisir. Itu buat Pak Prabowo bukan sebuah persoalan ya. Oh Pak Prabowo aja santai-santai aja. Lo kok sampean itu loh bentar. Jadi ya benar banget ya apa yang dikatakan oleh ibu-ibu ini ya. Mereka ini orang-orang yang suka mendramatisir keadaan ya. Bahkan Pak Prabowo sudah kelihatan kemarin ya sempat memberikan statement bahwa orang ijazah aja kok dibikin ribut. Nanti ujung-ujungnya juga kayaknya ijazah Pak Prabowo juga akan dibikin ribut gitu. Berarti kan dari situ kita sudah bisa pahami Pak Prabowo justru geram dengan orang-orang yang menghina Pak Jokowi, memfitnah Pak Jokowi. Pak Prabowo pun kayaknya udah mulai kesal gitu loh. Jadi gak usah lah memohon-mohon pada Pak Prabowo. Apalagi ya yang kalian lakukan itu hanyalah membuat kegaduhan. Sedangkan hal-hal kegaduhan tentang ijazah ini tidak akan berpengaruh terhadap kemajuan negara. Nggak penting, justru akan menghambat kemajuan negara. Negara lain sedang berlomba-lomba untuk memajukan pertumbuhan ekonominya. Lah di sini kok masih ribut tentang ijazah. Jadi ya sudahlah, kalau kalian sudah berbuat terlanjur menghina Pak Jokowi, terlanjur memfitnah, ya siap-siaplah untuk menerima konsekuensinya. Lanjut dulu guys. Sesuatu yang bukan sebuah persoalan. Sudahlah Mas Suryo, gak usah suka goreng-goreng, gak usah suka mendramatisir sesuatu yang tidak penting gitu ya. Diam. Buat Jokowi yang impiannya untuk menjadi presiden 3 periode itu sudah gagal total. Profesor Dr. Mbah Amin Rais, 3 kaki. narasi liar sang gelandangan politik. Sebagai three-pronged strategy. Pertama, menyusup masuk ke dalam kabinet Prabowo dan terus mengganggu Pak Prabowo supaya pemerintahan Pak Prabowo gagal. Jangan sampai Presiden Prabowo berhasil. Kedua, terus menjadikan Partai Coklat patuh setia bukan pada Prabowo tetapi pada Jokowi. Strategi kedua ini nampak sukses besar. Kita iyain aja ya kalau omongannya Pak Amin Rais itu percuma juga diladeni. Karena kepemimpinannya dan kuatnya keuangannya. Sekali lagi kesetiaannya tetap pada Jokowi bukan pada Prabowo. Iya iyalah. Terserah jenengan, Mbah. Melindungi si Gibran. Manut, kula manut. Jadi presiden akan dipaksakan jadi presiden 2029 sampai 2034. Ya, itu keinginan liarnya Jokowi. Sekelebatan Jokowi memang kurang waras. Saya pernah mengatakan kesehatan mental dan kesehatan jiwanya perlu dipertanyakan. Sayang sekali seperti halnya tidak mau menunjukkan ijazah aslinya, Jokowi juga tidak pernah mau menunjukkan rekam medis kesehatan jiwanya. Jadi sekali lagi, Jokowi itu manusia yang cukup berbahaya buat Indonesia. Bahwa OCCRP sudah menobatkan Jokowi sebagai pemimpin terburuk nomor 3 di dunia, saya kira sudah lebih dari cukup ya, untuk meyakinkan bahwa Indonesia pernah dipimpin oleh manusia yang sangat korup dan catatan medisnya yang juga tidak jelas.
Nah, Jokowi pasti akan menerjang aturan apapun sejak dari konstitusi, undang-undang, aturan pilpres dan lain-lain, asal sadar Pak, sadar Mbah, bahwa dalam bahasa Jawa kenapa nggak hidup nyaman aja sama anak cucu sih, masih aja menghujat, menghina keluarga Pak Jokowi, sedangkan Pak Jokowi tidak pernah menyinggol-nyinggol Anda.